Masih banyak sekali pertanyaan dari netizen. Apa tanggapan kami terkait dengan adanya tilang elektronik? Tentunya kita harus menyambut dengan positif untuk memelihara otak kita biar tetap waras. Walaupun kalau diturutin akan sedikit ngedumel juga. Betul teman-teman, aturannya sangat kaku, bagaikan pentungan besi yang tidak bisa dibengkokkan lagi. Paham kan maksud saya? Maksudnya tidak ada toleransi lagi atau harga mati. Pemasangan CCTV tilang elektronik tentu saja membuat semua pengendara harus hati-hati dan disiplin agar tidak melanggar aturan lalu lintas, terutama maksimal batas kecepatan yang telah diterapkan di sejumlah ruas jalan di dalam kota maupun jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan jalan tol. Di video ini, saya akan membahas 5 hal yang sangat penting yang wajib diketahui tentang ETLE atau tilang elektronik, baik di jalan raya maupun di jalan tol, terutama di Pulau Jawa maupun di tol Trans Sumatera setelah yang lewat berikut ini. Sebelum video ini dilanjutkan, silahkan dukung terus channel Gito Abi Gavin agar terus memberikan informasi yang bermanfaat dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Definisi ETLE. ETLE adalah kepanjangan dari Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, yang secara resmi dan secara nasional telah diterapkan mulai awal April 2022. Menurut petugas kepolisian, penerapan ETLE atau tilang elektronik bertujuan untuk membudayakan tertib berlalu lintas, mengurangi angka kecelakaan. Lalu, apa saja jenis pelanggaran dalam ETLE ini? Setidaknya ada 8 jenis pelanggaran yang akan ditindak dengan penerapan tilang elektronik seperti pada tabel berikut ini. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas, tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, menggunakan smartphone saat mengemudi, pelanggaran batas maksimal kecepatan, menerobos lampu merah, berkendara melawan arus, menggunakan plat nomor kendaraan palsu, dan pelanggaran dimensi kendaraan atau kelebihan muatan. Selanjutnya, lokasi kamera tilang elektronik di jalan tol. Dari kasakusuk yang diterima, kemudian dikumpulkan pada saat ini hingga April 2022
Saat peraturan ini diterapkan, setidaknya ada 16 titik lokasi jalan tol yang tersebar di tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera yang telah dipasangi kamera CCTV tilang elektronik yang siap mengawasi kendaraan Anda selama 24 jam per hari dan 7 hari full dalam 1 minggu non-stop. Lokasinya dapat teman-teman temukan dalam tabel video berikut ini. Tol Bakauheni Palembang, KM 23AB dan KM 108AB. Tol Jakarta Tangerang, KM 9600. Tol Jor Seksi E, KM 53600. Tol Jagorawi, KM 45800. Tol Padalenyi, KM 120. Tol Jakarta Cikampek, KM 27100 dan KM 60300. Tol Jakarta Cikampek 2, KM 23900 dan KM 28800. Tol Palimanan Kanci, KM 207-200. Tol Semarang ABC, KM 10700. Tol Semarang Batang, KM 407 dan KM 369. Tol Semarang Solo, KM 483-200. Tol Solo Ngawi, KM 540-450 dan KM 560-450. Tol Ngawi Kertosono, KM 579 dan KM 611-300. Tol Surabaya Gempol, KM 762-200. Tol Surabaya Mojokerto, KM 730-200 dan tol Pandaan Malang, KM 7900B. Dari sekian banyak lokasi kamera tilang elektronik tersebut, mungkin dari teman-teman ada yang akan mengkoreksi atau menambahkan. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan diupdate pada deskripsi video ini agar dapat membantu teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi terkait tilang elektronik. Tip agar terhindar dari tilang elektronik: perhatikan baik-baik agar tidak store Rp500.000. Dengan adanya ETLE atau tilang elektronik ini, jujur saja tentunya mempersempit ruang gerak kita saat berkendara di jalan tol. Walaupun tentunya tujuannya adalah agar tertib berkendara dan tidak memacu kendaraan kita saat di jalan tol. Tetapi tenang saja teman-teman, masih bisa memacu kendaraannya apabila ada emergensi, karena kamera CCTV e-tilang ini belum tersebar di sepanjang jalan tol. Bukan bermaksud memprovokasi untuk melanggar lalu lintas ya. Tetap utamakan keselamatan dan keamanan saat berkendara agar selamat sampai tujuan. Ada juga yang disiplin dalam memacu kendaraannya di bawah 100 km per jam, tetapi masih menerima surat cinta tilang elektronik dikarenakan hal-hal sepele yang kurang menjadi perhatian dari pengemudi. Jujur saja, untuk mempertahankan kecepatan berkendara maksimal 100 km per jam di jalan tol itu diperlukan perjuangan emosional yang sangat ketat. Apalagi dengan kendaraan-kendaraan yang performanya sangat besar dengan cc di atas 2000. Untuk pengendara mobil yang tidak menginginkan surat cinta dari petugas kepolisian dan harus membayar mahar akibat diterapkannya e-tilang atau tilang elektronik, silahkan simak baik-baik tips berikut ini. Yang pertama dan paling utama, tidak melanggar aturan lalu lintas. Seperti halnya tidak menggunakan safety belt, tidak menggunakan smartphone di saat mengemudi, tidak melanggar batas maksimal kecepatan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Yang kedua, sebelum bepergian, hafalkan lokasi kamera ETLE, terutama di rute-rute yang akan kita lewati, agar tidak kena perangkap jebakan Batman. Yang ketiga, aktifkan aplikasi Waze di smartphone teman-teman. Letakkan di tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu konsentrasi saat berkendara. Waze ini akan memberikan informasi atau notifikasi di mana letak kamera ETLE terpasang.
namun kadang-kadang kurang akurat. Tetapi setidaknya telah mengingatkan kita bahwa di sekitaran lokasi yang kita lewati terpasang kamera ATLE, sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Yang keempat, saat melewati kamera ATLE, jaga kecepatan, jangan sampai melebihi kecepatan maksimal yang telah ditentukan. Untuk tol dalam kota, maksimal 80 km per jam, sedangkan untuk tol luar kota, maksimal 100 km per jam, kecuali ditentukan lain yang tertulis pada rambu-rambu di jalan tol yang dilewati. Yang kelima, jika masih ragu-ragu, ikuti kendaraan dengan nomor polisi daerah setempat. Setidaknya mereka lebih hafal lokasi daripada pengemudi dari luar kota. Misalnya, saat melintas di Surabaya, ikuti kendaraan dengan plat nomor L. Atau melintas di daerah Semarang, ikuti kendaraan dengan plat nomor H, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa di sini tidak ada toleransi alias zero toleransi, karena tercatat secara online dan terekam secara jelas selama masih dalam jangkauan kamera ATLE, baik kecepatan, tanggal dan waktu pelanggaran, serta jenis kendaraan yang sedang digunakan. Yang terakhir adalah cek tilang elektronik. Kalau kita penasaran apakah kena tilang atau tidak, kita bisa melakukan pengecekan melalui smartphone kita. Caranya adalah kunjungi halaman berikut. Masukkan plat nomor kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan STNK. Dan setelah semuanya terisi, kemudian klik cek data. Kalau tidak ada pelanggaran, maka akan ada keterangan no data available. Sedangkan kalau ada pelanggaran, berarti kita kena tilang dan harus membayar mahar yang telah disebutkan pada lembaran tilang elektronik, atau denda e-tilang 500.000 atau kurungan 2 bulan. Itu tadi seluruh informasi terkait tilang elektronik, dan jika ada pertanyaan atau teman-teman mau menambahkan informasi dari pengalaman teman-teman, silahkan tulis pada kolom komentar dan nantinya akan diupdate pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton hingga akhir videonya, dan dukung terus channel Gito Abi Gavin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.